dihubungi sama Bu Ledi. Singkat cerita, konsultasi bersama tim saya. Di sini ada Ricky, di sini ada Joki. Kita ketemu di Hotel Mulia waktu itu. Kebetulan kita ada acara di Hotel Mulia bersama tim kantor. Bu Ledi datang, cerita. Sehabis itu tanda tangan surat kuasa. Sehabis itu ya konsultasi lah tentang bagaimana cara mengajukan perceraian ataupun dampak-dampak perceraian apa. Intinya sih gitu sih. Berarti tidak menutup kemungkinan ini bakalan menjadi ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Ledi di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Kapan rencananya kapan Bang? Mungkin kita nggak berasa usul lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari. Tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Bang, tekad Bu Ledi sendiri akhirnya bulat untuk bercerai. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Ledinya juga apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah, habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah. Jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Randy sendiri kan ingin memperbaiki rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Ledi sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk kan sih Mas sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Ledi nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Ledi ya. Jadi mungkin tanya Bu Ledi, dan mungkin dari kewajaran kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti. Bang, Bu Ledi cukup terpukul nggak ketika tahu bahwa dari salah podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Ledi juga. Jadi kita koridornya di situ, kita disampaikan, Bu Ledi sampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan itu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Ledi itu ingin tahu dengan adanya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu loh. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Ledi ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah. Namanya Bu Ledi udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Ledi sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini gue enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya. Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya. Dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Idra, mungkin kondisi Bu Ledi sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika ketemu di Hotel Mulia. Nah mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup sembab katanya, dan juga memang perilakunya kan kadang fokus ada enggak gitu kan, ya wajar lah namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah letih dan banyak masalah. Jadi kita saya nggak mau ke arah itu, jadi kita bikin obrolannya yang tenang, santai gitu.
Kira-kira kayak gitu sih. Ada Bang. trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sih Bang Bu Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya, namanya kan pasti sharing ke karena agamanya Bu Lady Kristen ya, mungkin ya udah ke pendeta udah gitu. Kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi ini kan- sempat itu nggak Bang? Di Bu Lady ini sempat konsultasi di luar tim Abang ini, maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya, karena udah berlangsung lama kan seperti itu. Ada sempat di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan nggak? Apakah menulis sana atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di spill itu, semua ada di spill di di media kan Pak ya, di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia udah mencapai titik kuat ini ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih, pengen nggak sih maksudnya pihak si S ini mengakui juga kesalahannya gitu? Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja kemarin bilang Bang Ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu kan, anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah itu concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah ini kan seperti moral justice lah ke depannya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada mau minta maaf, jadi tidak menuntut CS untuk minta maaf juga. Mungkin sekarang Bu Lady itu banyak berserah, lebih dekat sama Tuhan lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya. Kira-kira itu sih. Sebelumnya mereka sempat ada ngadain mediasi keluarga dulu nggak Bang? Mediasi keluarga yang mana nih? Mereka berdua ini, keluarga sama Lady. Ya, Lady sama Randy. Nah, teman-teman media bisa bayangin kalau saya terlalu dalam begitu, takutnya namanya ngorek masa lalu ya gitu ya. Kan ini udah berulang-ulang kali kan dari tahun Agustus kalau nggak salah. Jadi dan udah 3 kali juga gitu. Jadi saya nggak nanya ke situ sih. Nggak terlalu dalam. Mas, selain proses cerai, apa akan ada langkah hukum lain dari sejauh ini masih cerai yang konsultasi dengan apa? Posisinya kasus cerai, ya hak asuh anak, nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiayaan nafkah, dan pastinya Pak Randy itu pasti sangat bertanggung jawab. Kami harapkan pasti sangat bertanggung jawab sebagai ayah. Randy sudah mungkin mulai kuasa hukum Belum. Ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DM segala macam, aku info ke Bu Lady, dan Bu Lady udah gitu. Sebenarnya pengennya nggak terlalu rame-rame begini, intinya sih gitu. Bang, selain konsultasi perceraian, apakah ada harta gondong ini mau terjadinya pranikah sebelumnya nantinya seperti apa Bang? Kayak sih pranikah belum ada ya menurutnya, ataupun gonong gini kayaknya terlalu panjang sih. Ini fokus yang sekarang adalah gimana anak dulu, terus penyelesaian kasus ini yang sejuk-sejuk, tenang gitu. Intinya itu yang mau dicapai ya. Jadi Bu Lady juga jadi wanita kuat kan, dia yang belum tentu semua wanita bisa sekuat Bu Lady lah, yang menurut saya itu. Pengajuan pengadilan mana Bang nanti Bang? Kalaupun jadi ya, ini kalaupun jadi gitu, kita nggak boleh mendahului Tuhan ya, namanya kalau ada ini kan ke Bu Lady atau Randy-nya gimana ya, kalaupun ada ya tempat domisili di PN Bekasi. Bang, di awal kasus ini kan awalnya Bu Lady sudah cerita sempat ada ancaman. Dan sekarang pun masih ada. Kayaknya masih ya posisinya. Bentuknya seperti apa Bang? Cuman saya nggak terlalu nanya lah, tapi masih ada sama yang kayak Ancaman kemarin. seperti apa Bang? Yang mungkin yang kemarin diikutin dan segala macam masih yang sama kok, masih yang sama. Ada WA gelap dan segala macamnya. Itu masih di titik itu aja sih, belum ada yang sampai bikin mencelakakan, belum. Intinya masih tahap itu. Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan artinya ada celah untuk proses secara pidana. Kalau dilihat di sini sih Bu Lady kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih, jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya, pasti Tuhan lindungin lah, intinya begitu. Kalau yang hasil ngobrol sama Bu Lady. Kalau boleh tahu kapan terakhir Bang komunikasi atau ketemu secara fisik antara Lady dengan Sandy sendiri? Sama Randy. Terakhir. Waduh, belum saya tanya lagi. Ini aja ngobrol ini aja ini lama nih. Tentang ini jangan ada preskon ya Bang, kalau macam tenang-tenang ya. Iya sih, ternyata ramai begini. Kira-kira begitu. Bang, Mbak Lady ada yang menyinggung soal KDRT nggak sih? Nggak ada ADRT sama sekali. Cepat bikin laporan terus dicabut. Yang Polda ya, yang Januari waktu itu ya, itu kan kekerasan psikis ya. Waktu itu kan kalau nggak ini cerita juga itu kan lagi keadaan hamil atau baru lahir gitu ya. Jadi itu hanya
ya namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu, namanya laki-laki kan gitu ya, salah satu medianya adalah ya oke, itu kan udah cabut ya kalau nggak salah ya.